Selamat datang pendengar podcast Ngopi Tegal, Ngobrol Pintar Demokrasi Tegalan ya. Ini episode yang kedua yang pada tema hari ini tentang apresiasi suksesnya pilkada serentak di Kota Tegal. Alhamdulillah saya telah mendatangkan dua narasumber. Yang pertama adalah Bapak Muhammad Masadi, tak panggil Pak, Bung atau Mas. Suka-suka. Oh ya, berarti kalau Mas berarti Mamas. Mamas. Ya, beliau ada di Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Tegal. Kemudian Bapak Sukristo, selamat siang. Selamat Pak, siang. Bung atau Mas nih? Bung boleh? Oh, Bung Kris berarti ya. Boleh. Ini kan, kalau Pak Kristo, Bung Pak Kris Mas match semua nih. Beliau ada di Divisi Penanganan Penyelenggaraan dan Penyelesaian Sengketa ya Pak? Penanganan pelanggaran. Oh, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Sebelumnya saya mengucapkan salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bersama KPU Kota Tegal ya, podcast di episode yang kedua, Ngopi Tegal, Ngobrol Pintar Demokrasi Tegalan. Tidak lupa host yang paling gokil ya, Bung Karyudi Praitno ya, biasa dipanggil Bung Kar. Tapi sebelum saya menyampaikan beberapa pertanyaan kepada dua narasumber ini, saya akan mengucapkan banyak terima kasih khususnya semua pihak dan pada penyelenggara pada event kemarin yang telah ikut andil sebagai ujung tombak suksesnya pilkada serentak kemarin. Langsung saja ya, Mas atau Bung atau Pak Mas Hadi ya. Mamas. Ya, atau Mama C ya. Mas. Ya, pertanyaan pertama ini ya, pada Pak Mas Hadi ya, selaku Divisi Hukum dan Pengawasan. Apakah pilkada serentak kemarin udah sesuai ekspektasi penyelenggara? Bagaimana menurut Bapak Mas Hadi? Ya, terima kasih host yang gokil ya. Bung Karyudi Ya. dan Bung Kristo, teman partner ya, dalam penyelenggara pemilu yang senantiasa selalu bersama Bung Kar dari 2014 ya, Bung Kris ya. Saya dengan Bung Kris itu di PPK Kecamatan Margadana, kemudian sempat juga di pengawas kecamatan tahun 2019 2024 ya. Tadi sebelum jadi KPU pernah jadi badan ad hoc di PPK. iya, PPK. PPK sama Bung Kristo. Bung Kristo. Ya. Iya, makanya kan itu berarti termasuknya apa namanya? Jodoh. Perangkat dari PPK ya. Betul. Bung Kristo ya. Iya, kalau waktu KPPS nggak ketemu ya. Betul, belum. Iya, belum. Pada saat di PPK tahun 2014 saya bersama Bung Kristo, kemudian di 2019 saya di pengawas kecamatan, tapi Bung Kristo masih di PPK ya. Ya. Masih di PPK. Kemudian 2024 kemarin bersama kembali di pengawas kecamatan. Sampai sekarang masih menjadi pengawas pemilu. Jadi antara saya dengan Bung Kristo sepertinya tidak bisa dipisahkan. Betul. Iya. Nah, inilah barangkali sudah menjadi apa namanya takdir Allah ya. Iya, iya. Ya. Mudah-mudahan selalu membersamai antara saya dengan Bung Kristo juga sebaliknya. Kemudian menarik tema pada kesempatan siang hari ini, apresiasi terhadap suksesnya pilkada Serentak di Kota Tegal. di Kota Tegal khususnya itu. Yang jelas sangat apa namanya antusias ya masyarakat Kota Tegal dengan adanya suksesnya pilkada serentak 2024 khususnya di wilayah Kota Tegal. Tentunya dari kami selaku penyelenggara pemilu, apalagi sebagai KPU Kota Tegal, sangat mengapresiasi terhadap semua pihak,
ya, yang ikut serta berperan aktif dalam mensukseskan terselenggaranya pilkada serentak di Kota Tegal ini. Yang tanpa ekses, bukan Sukses tanpa ekses. sukses tanpa ekses itu. Ya, ini memang harapan kita semua ya. Artinya pilkada serentak 2024 di Kota Tegal, harapan kita semua selaku masyarakat Kota Tegal, pilkada berjalan lancar, terselenggara dengan baik, aman, tanpa ada gugatan, itu harapan kita semua. Yang sebelumnya sempat ketika kami PPK di 2014, kemudian di tahun 2019 juga itu sempat ada gugatan. Jadi selama 2 periode sebelum tahun 2024 itu sempat ada gugatan di pilkada. Tapi alhamdulillah untuk pilkada 2024 tidak ada gugatan ataupun sengketa. Tentunya di balik kesuksesan pilkada itu ada beberapa unsur ataupun faktor pendukung yang mensukseskan pilkada tersebut. Di antaranya adalah penyelenggara pemilu itu sendiri. Itu yang pertama, dimulai dari KPU Kota Tegal, Bawaslu, kemudian PPK, Panwas Kecamatan, PPS, PPL, kemudian KPPS dan PPPS, semuanya itu turut serta aktif, berperan serta aktif dalam mensukseskan pilkada Kota Tegal. Kemudian di sisi itu ada juga dari peserta pemilu, ya seperti halnya partai politik, ya, legislatif diantaranya, kemudian pasangan calon itu juga ikut mensukseskan terselenggaranya pilkada 2024 di Kota Tegal. Juga ada lagi dukungan dari Des Pilkada, Bungkar, ya. Itu yang selalu mengawal, memfasilitasi terselenggaranya semua tahapan, ya. Dari awal sampai akhir, Des Pilkada itu sangat memberikan dukungan, ya, dukungan secara finansial tentunya, juga secara moral itu, baik itu dari Forkompinda, kemudian dari Pemda itu sendiri, Unsur Polri, ya, unsur TNI Polri, ya, itu juga termasuk pemangku kepentingan lainnya, itu semuanya juga turut serta mendukung suksesnya pilkada Kota Tegal. Kemudian ada juga dari insan wartawan, ya, wartawan, media. Ini yang senantiasa membersamai kita juga ya, Bungkar, ya. Betul. Iya, selalu membersamai kita juga, yang mana dari insan media itu adalah sebuah pilar demokrasi. Iya, pilar demokrasi yang selalu mengawal, kemudian mensosialisasikan tahapan-tahapan. Dan yang terakhir adalah dukungan dari masyarakat secara umum, ya. Siapapun namanya, kalau itu adalah masyarakat ataupun warga Kota Tegal, ya itu adalah punya kewajiban untuk mensukseskan terselenggaranya pilkada serentak 2024 khususnya di Kota Tegal yang tercinta ini. Saya kira itu, Pak. Oh iya. Ya. Sekarang untuk Pak Kristo, ya, mungkin itu salah satu parameter atau dari kawan KPU Kota Tegal, ya, terkait suksesnya pilkada serentak, ya, yang perlu kita apresiasi, ya. Karena melihat historisnya tadi, ya, ada beberapa proses pelaksanaan pilkada yang sebelumnya selalu diwarnai sengketa, tapi di 2024 sukses tanpa ekses, clear and clean, kira-kira seperti itu, ya. Mungkin untuk Pak Kristo, ya, bagaimana menurut Bawaslu, ya, terkait pelaksanaan pilkada serentak kemarin secara umum, menurut versi Bawaslu sebagai mitra penyelenggara juga, ya. Karena penyelenggara kan ada 3, bukan hanya KPU, ya, ada Bawaslu dan DKPP. Monggo Pak Kristo. Ya, terima kasih Bung Gar. Ya, tadi yang sampaikan Pak Mas Hadi terkait dengan suksesnya pemilu mungkin hampir sama, ya. Jadi ada 4 elemen penting, Bung Gar, 4 elemen penting yang bisa mensukseskan sukses atau tidaknya penyelenggaraan pemilu atau pemilihan lah kita sebut. Yang pertama adalah penyelenggara. Penyelenggara terdiri tadi betul disampaikan Bongkar bahwa KPU, Bawaslu, DKPP itu satu kesatuan dalam undang-undang, hanya tidak terpisahkan. Yang kedua adalah pemerintah. Dalam hal ini pemerintah daerah dengan segala komponennya, Forkompinda, TNI, Polri, dan segala OPD terkait dengan pemilu. Terkait juga penganggaran finansial dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah peserta pemilihan.
pasangan calon itu menentukan sukses atau tidaknya pelaksanaan pilkada secara serentak. Yang terakhir adalah masyarakat Kota Tegal itu sendiri. Jadi semua elemen itu punya potensi menentukan sukses atau tidaknya pelaksanaan pemilihan secara luas. Jadi yang disampaikan Pak Mas Hadi tadi betul. Jadi kita mengerucut pada 4 elemen. Kalau cerita sukses, mungkin parameternya atau indikatornya mungkin berbeda-beda ya. Yeah. Jadi mungkin pasangan calon indikatornya beda, atau peserta pemilu indikatornya beda, KPU beda, Bawaslu juga beda. Jadi kami coba mengurai indikator kesuksesan dari masing-masing objek juga. Ini analisis kita saja, walaupun pihak lain punya Yeah. pendapat dan argumentasi sendiri begitu ya. Jadi kalau peserta pemilu atau pemilihan, suksesnya mungkin indikatornya adalah menang. Begitu Pak Pak Mas Hadi ya, Bung Bongkar ya. Jadi indikatornya mungkin menang, itu dianggap sukses mungkin. Mungkin begitu mungkin ya. Dan KPU mungkin indikatornya sukses itu dengan jumlah partisipasi masyarakat yang tinggi. Kan kira-kira begitu ya. Nah, berbeda dengan kami Bawaslu, itu indikatornya adalah minim pelanggaran atau minim pelanggaran dalam proses pemilihan. Itu indikator beda-beda mungkin ya. Walaupun nanti mengerucut dari satu kesatuan begitu. Tapi kita pilah-pilah mungkin indikatornya berbeda kesuksesan itu. Nah, untuk mengarah ke situ mungkin nanti berbagai pihak tadi saya sampaikan mungkin punya argumentasi yang berbeda. Ini dari sisi pengawasan kami di Bawaslu. Dan untuk pelaksanaan pemilu kada tahun 2024, dari sisi Bawaslu kita anggap sukses lah tanpa ekses gitu ya. Kalau indikatornya tadi tidak ada gugatan sama sekali di Mahkamah Konstitusi. Kalau flashback ke belakang tahun 2013, pemilihan wali kota dan wakil wali kota Tegal itu menimbulkan ekses perselisihan hasil di MK. Ya, jadi lepas dari 2013, 2018 muncul juga perselisihan hasil. Kebetulan kita di PPK gitu ya, jadi ikut ke MK juga waktu itu terkait dengan selisih hasil pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Nah, 2024 ini pemilihan serentak se-Indonesia ini, alhamdulillah Kota Tegal itu tidak menyisakan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Jadi mungkin satu indikator itu bisa mewakili semua. Ya, jadi satu indikator itu bahwa pemilu di Tegal dianggap sukses tanpa residu. Kalau tanpa residu yang artinya berdampak yang sangat luar biasa begitu ya. Kalau residu pasti ada lah ya. Residu pasti ada. Tapi yang berdampak pada proses keberlanjutan itu alhamdulillah Kota Tegal tidak ada gitu ya. Jadi mungkin salah satu indikator itu bisa mewakili untuk semua, gitu, Bung Bongkar. Ya kalau logika sukses sang calon kan ketika dirinya menang, ya. Persis. Konteksnya calon, tetapi calon yang kalah pun hari ini sudah menerima secara legowo, artinya Persis. Kan mereka sangat percaya betul proses-proses penyelenggaraan kemarin ya, Betul. bahwa tidak ada dalam tanda kutip lah ya. Penyelenggara memegang teguh asas dan prinsip ya penyelenggaraan ya luber dan jurdil itu, sehingga dua paslon yang kalah pun tidak melakukan gugatan ya karena terkait itu. Artinya dua calon pun saya yakin dalam hatinya mereka percaya. Artinya apa? Proses pilkada kemarin berarti sukses. Ya. Sukses diakui oleh si pemenang, sukses juga diakui oleh pihak yang kalah, kira-kira seperti itu. Barangkali ada tambahan? Saya kira berdasarkan indikator tadi saya kira. Jadi pilkada yang di awal jadi gini ya Pak Bongkar ya. Jadi di awal itu kami membuat pola pemetaan, mitigasi dari awal. Mitigasi dari awal terkait dengan proses penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Indikatornya pemilihan itu lebih lebih indikatornya agak naik secara konstelasi politik begitu, konstelasi politik lokal dibanding pemilu gitu ya. Itu dari analisis dari mitigasi kita di Bawaslu. Tapi alhamdulillah ternyata berbalik 180 derajat, Pak. Jadi alhamdulillah saya bersyukur betul dengan segenap dukungan stakeholder terkait, terutama kawan-kawan KPU juga,
yang memberikan ke kita informasi terkait dengan proses pencalonan sampai dengan rekapitulasi. Dari proses ini kan ada 5 tahapan ya. Jadi saya dari cerita 5 tahapan dari proses pemutahiran daftar pemilih, pencalonan gitu ya, terus kampanye, pencoblosan dan proses rekapitulasi. Jadi bersinergi begitu ya. Jadi ya terima kasih juga pada kawan-kawan KPU yang secara terus-menerus bersinergi dengan kita lembaga pengawas untuk bisa mensukseskan pilkada tahun 2024 ini. Gitu Pak. Ya berarti dalam proses mitigasi Bawaslu di awal-awal tahapan pelaksanaan sempat konstelasinya kelihatan kenceng gitu. Persis. Jadi tapi prakteknya kan alhamdulillah. Ya, Jadi kan menyenangkan ya. mitigasi kan kita ambil dari historical tahun-tahun Ya. yang lalu juga gitu ya. Jadi dari pola yang pola pemilihan pilkada dari awal tahun 2000 di Kota Tegal tahun 2008 saya kira yang langsung begitu Pak, Ya, betul. Pak Bongkar 2008 itu kita ambil historikalnya. Jadi kita mitigasi dari awal polanya seperti ini dan seperti ini. Jadi dari awal itu sudah melakukan sesuai dengan tupoksi kita pencegahan Pak Bung Bongkar. Jadi kita melakukan pencegahan dengan mendata mitigasi daerah kantong-kantong mana saja yang masuk dalam IKP, Indeks Kerawanan Pemilihan. Betul. Jadi kita mitigasi, kita lakukan proses pencegahan, melakukan edukasi, sosialisasi dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah, jadi tahun 2024 luar biasa, pilkada berlangsung smooth, tenang, damai begitu ya. Jadi jauh di luar ekspektasi kita begitu. Mungkin ya. ini gitu Pak. Ya ini apakah dampak dari tagline kita ya apa? Tagline-nya pilkadanya nang gawe bola ya. Ya, apa mungkin faktor itu juga ya. Sehingga membawa aura positif pada masyarakat Kota Tegal. Ya, betul. Ya saya kira itu juga bagian dari doa ya Pak ya. Adanya tema seperti itu kan pilkadanya nang gawe bunga kan saya kira itu adalah bagian dari doa. Artinya supaya nanti pilkada itu bisa memberikan satu kebungahan, satu kegembiraan, kebahagiaan bagi politik yang menggembirakan ya. Betul. Politik yang menyenangkan tanpa tekanan kira-kira seperti itu. Betul. Dan alhamdulillah Kota Tegal sudah membuktikan itu kemarin ya. Iya. Itu membuat tema atau tagline pilkada kan melalui ini ya Pak ya. Ya, istikharah. Tapi saya sedikit memberikan tambahan Pak Hos ya, Bung Hos itu. Ya. Apa yang disampaikan oleh Bung Kris itu memang saya juga sependapat. Di awal-awal saya juga sebagai anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan itu merasakan hal yang sama sebagaimana yang Bung Kris sampaikan ya. Karena saya juga pernah menjadi pengawas itu selalu ketar-ketir Pak. Artinya kita selalu berdoa bagaimana caranya supaya pilkada ataupun pemilu itu berjalan dengan sukses tanpa ekses itu. Dan memang alhamdulillah tidak diduga ternyata semua pihak tadi yang saya sampaikan dari mulai penyelenggara pemilu sampai masyarakatnya mereka sudah dewasa dalam berpolitik. Politiknya sudah cerdas itu. Ini memang satu parameter ataupun indikator suksesnya pilkada itu. Itu terselenggaranya pilkada dengan lancar, aman, tanpa ekses, tanpa ada gugatan sengketa itu. Kemudian di sisi itu juga penyelenggara pemilu khususnya atau pilkada itu juga banyak yang mematuhi aturan, Pak. Ya memegang teguh. Betul. Regulasi. Karena kami juga selalu dalam mensosialisasikan materi-materi terkait dengan pilkada, kami selalu berpesan ya, berpegang teguhlah pada regulasi, aturan main, nggak usah macam-macam, nggak usah bermain apalah di belakang dan lain sebagainya. Kami selalu wanti-wanti pada teman-teman di jajaran penyelenggara pemilu, baik itu di PPK ataupun di PPS ya. Mungkin Bung Kris juga menyampaikan hal yang sama di Panwaslu Kecamatan, di PPL juga di PTPS, selalu mengingatkan mereka lah. Jangan sampai kita itu menciderai demokrasi sehingga pilkada di Kota Tegal itu tidak sukses itu. Dan yang terakhir memang indikasinya ataupun indikatornya itu adalah dengan adanya partisipasi masyarakat yang tinggi itu juga bagian daripada indikator suksesnya pilkada Kota Tegal. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya ini Pak Mas Hadi ini ya selaku Divisi Hukum dan Pengawasan di KPU.
adakah saran perbaikan kemarin selama perhelatan pilkada dari Bawaslu, dari mulai tahapan awal sampai akhir? Ya itu mesti ada. Ya, nggak mungkin lah Bawaslu itu tanpa saran perbaikan. Nanti pikirannya nggak bekerja. Itu. Tapi ada beberapa catatan ataupun saran perbaikan yang kami dapatkan ya, yang kami terima. Di antaranya adalah terkait dengan masalah penertiban APK itu ya. Artinya supaya bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan alhamdulillah kemarin penertiban APK juga yang biasanya itu disponsori oleh Bawaslu ya, Chris ya. Dan sekarang disponsori oleh KPU, tapi ya tetap sinergi, ya tetap sinergi karena kami merasakan ya ketika penertiban APK itu memang panas terik matahari itu luar biasa itu. Tapi dengan guyup rukun, gotong royong, sehingga penertiban APK di wilayah Kota Tegal yang hanya 4 kecamatan itu bersih tanpa tersisa. Ya kalau toh tersisa ya mungkin yang tidak kita ketahui. Itu diantaranya server. Kemudian terkait dengan daftar pemilih, kemudian apalagi terkait dengan sosialisasi alat peraga kampanye itu juga ada bagian dari saran perbaikan dari Bawaslu yang tentunya karena itu adalah bagian dari server ataupun saran perbaikan yang dari Bawaslu ya kita harus menindaklanjuti untuk dieksekusi itu Pak. Saya kira itu Pak. Ya, karena saran perbaikan kan juga masukan yang positif ya. Iya, betul. Sehingga kita akan berjalan sesuai dengan relnya ya sebagai penyelenggara. Betul. Dan Bawaslu sebagai badan pengawasan juga artinya mereka sudah bekerja kalau ada server. Nggak mungkin ya. Karena ya suksesnya kita ya berkat server juga itu ya. Ya salah surat cinta lah. Surat cinta yang dikenal dengan istilah surat cinta. Ya. Tapi surat cintanya Bawaslu selalu diterima Pak. Tidak pernah ditolak. Ya. Dan selalu kita jalankan dengan sebaik-baiknya ya. Tidak ada yang tertinggal lah. Tidak ada itu. Oke, untuk Pak Kristo ya, yang tadi kita sudah baik versi KPU maupun versi Bawaslu sudah mengatakan bahwa pilkada kemarin sukses tanpa ekses, clear. Barangkali ada parameter lain selain 3 unsur itu atau 4 unsur tadi yang disampaikan, barangkali ada parameter lain. Oke lah kita sepakat. Alhamdulillah pelaksanaan pilkada kemarin sukses. Berarti barangkali ada parameter lain juga untuk bisa meyakinkan kepada masyarakat agar 2029 ya 2029 nanti juga bisa lebih sukses lagi lah. Minimal bertahan. Iya, minimal kita bertahan di prestasi ini. Masyarakatnya semakin dewasa dalam berpolitik. Secara teori ada yang 4 elemen sukses tadi ya. Maksudnya teori sukses politik itu ada, ya secara teori ada 4. Tapi kita tidak mungkin ada muncul objek-objek yang baru gitu ya demi suksesnya pemilihan begitu ya. Jadi bisa saja bongkar. Jadi bisa saja di luar 4 elemen itu. Artinya kan dari tim sukses misalkan begitu ya, bisa mengedukasi begini loh seharusnya memilih dengan dengan cerdas begitu, tanpa intimidasi, politik identitas dan sebagainya. Jadi mungkin dari secara teori tadi 4 elemen itu yang sangat menentukan sukses atau tidaknya pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Terutama logistik gitu. Persis, terutama logistik begitu ya. Jadi kadang-kadang logistik sangat menentukan juga mungkin kan ada gium ya. Logika tanpa logistik kan. Logika tanpa logistik kriminal ya. Gitu. Kacau kan. Kacau. Tapi jangan lupa juga, jadi pastinya kan sebuah kesuksesan tidak semua bisa diterima oleh masyarakat luas. Pasti ada tidak kepuasan di titik tertentu begitu ya. Kita menyadari itu. Jadi kadang kita sering jok-jok misalkan
KPU Bawaslu itu selalu salah di mata yang kalah. Kan? Iya, Kira-kira begitu Iya, ya. Padahal kita sudah bekerja sesuai regulasi, artinya on the track, tidak berbelok ke sana dan kemari begitu, sesuai dengan regulasi. Non-blok, tidak berpihak. Itu kan sesuai dengan prinsip penyelenggara pemilu yang 11 prinsip itu kan. Nah, itu. Jadi apapun itu kita terima lah. Jadi maksimal apapun kita berbuat adil dan sebagainya, pasti akan menyisakan orang yang tidak suka terhadap kita. Ya itu wajar, bagian dari proses demokrasi. Jadi yang penting kita tidak, tadi Pak Mas Hadi sampaikan, yang penting kita adil, tidak non-blok, netral dan gitu ya, tidak berpihak mematuhi aturan, itu clear bagi kita gitu, Pak Bongkar. Ya mungkin dari sisi partai politik juga memegang fatsun politik yang beretika ya, Pastinya. yang beretika ya. Pastinya. Kalau enggak mungkin bisa juga pelanggarannya banyak, dan alhamdulillah kemarin pelanggarannya juga enggak begitu banyak kan. Enggak begitu banyak. Jadi kalau cerita tadi nyambung ke 23 kali kita menangani proses penanganan pelanggaran. Jadi ada beberapa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat administratif begitu ya, administratif kita lakukan kajian dan lain sebagainya sampai dengan keluar keputusan misalkan gitu, dan satu laporan yang tapi dicabut. Jadi ada satu laporan yang sampai dengan menjelang belum kita register begitu tapi dicabut, jadi tidak kita teruskan walaupun kita sudah melakukan kan begini ya ceritanya. Laporan yang dicabut itu bisa kita jadikan informasi awal untuk kita teruskan pada sebuah proses pelanggaran misalkan, ada indikasi ke situ. Tapi setelah laporan dicabut kita coba melakukan penelusuran dan kajian, tapi memang unsurnya masih sumir untuk kita angkat, belum memenuhi persis gitu. Oke, selama sekian menit ya, kurang lebih 25 menit, 2 pertanyaan dengan jawaban yang sangat memukau ya, jawaban yang sangat komprehensif ya, dari A sampai Z lah kira-kira. Maka lengkap. ya perlu kita jeda ya, biar tidak streng ya. Selama jeda barangkali langsung diputarkan kemarin Pak Mas Bagus jingle Pilkada Kota Tegal yang sangat luar biasa ya. Sambil kita minum kopinya Pak Mas Hadi dan Pak Kristo ya. Siap. Monggo Pak. Tahun sekali pemimpin berganti, kita merayakan pesta demokrasi. 27 November saatnya kita memilih pemimpin Kota Tegal dan juga wakilnya. Pilih yang amanah semua kita kumpul bersama, yang rukun semua kita semua saudara. Hidupmu asik, hidupku asik, kita sambut pilkada kota kita tercinta. Berpikir positif, jauhi negatif, kita bangun kota Tegal laka-laka yang amanah dan juga yang berkah.
Oke, ya kita lanjutkan ngopi degannya, ngobrol pintar demokrasi Tegalan dengan tema apresiasi suksesnya pilkada serentak di Kota Tegal. Ya. Sudah lebih rileks lagi ya Pak, Ya, Pak Mas Hadi ya. ya sudah ngopi sih. Oh ngopi ya, habis berapa gelas tuh? Setengah Pak. Mantap, Pak Kristo rileks ya. Ya, Oke. kopi sama sebat ya cukup. Tinggal degannya belum. Oke, kita lanjut. Pertanyaan berikutnya untuk Pak Mas Hadi selaku Divisi Hukum dan Pengawasan. Dengan suksesnya pelaksanaan pilkada kemarin ya, kira-kira tugas apa yang lagi dikerjakan di KPU Kota Tegal sekarang ini? Iya, ya ini memang kita kan sedang memasuki fase non tahapan ya Pak ya. Iya. Ya, non tahapan karena tahapan dari awal sampai akhir sudah selesai dengan baik. Sekarang kita memasuki ke fase non tahapan itu. Ya tentunya meskipun tidak ada tahapan atau dengan bahasa lain sekarang memasuki masa non tahapan, tetap kami di kelembagaan di kantor itu padat akan kegiatan. Di antaranya adalah kami memiliki JTIH SPIP yang senantiasa berjalan dan itu kami lakukan dalam pelaksanaan pleno SPIP setiap bulan sekali yang merupakan kegiatan rutinitas. Kemudian yang kedua dengan adanya kelembagaan KPU juga tetap berjalan. Tugas-tugas dari masing-masing anggota KPU sampai pada sekretariatnya juga ada berjalan ya, sebagai bentuk daripada keberlanjutan dari tahapan ke non tahapan. Di sisi lain seperti halnya anggota KPU lain ya seperti Divisi Sosdikli juga ada kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih, kemudian untuk Rendatin itu sendiri juga ada sosialisasi data pemilih berkelanjutan gitu. Kemudian di sisi lain kami juga mempunyai satu program ingin adanya kerjasama Pak dengan instansi ataupun kelembagaan lain yang ada di Kota Tegal. Ya dalam maksud dikandung maksud adalah untuk sharing session, berbagi pengalaman ya karena kami juga butuh Sharing knowledge. ya sharing knowledge bisa dikatakan seperti itu sehingga apa yang kami dapatkan dari sharing knowledge tersebut menjadi satu wawasan ataupun pengetahuan bagi kami sehingga menjadi tambah lengkap ataupun sempurna lah. Dan yang terakhir kami juga punya satu kegiatan yang sifatnya mingguan yaitu telaah hukum terhadap putusan-putusan baik dari MK kemudian TUN, Bawaslu dan lain sebagainya itu setiap hari Kamis ya yang disebut dengan istilah Kamis sesuatu kami bersama dengan teman-teman KPU Kabupaten Kota se-Jawa Tengah itu ada kegiatan yang disebut dengan Kamis sesuatu yang di dalamnya adalah menelaah Atau bedah kasus. ya termasuk ya bisa lah. Oh. Di samping telaah juga bedah kasus Iya, iya. karena sebelumnya bedah kasus secara bersama kan kami menelaah dulu. Iya. Menelaah dulu apa yang nanti mau disampaikan oleh masing-masing pemateri ataupun narasumber dari mulai Kabupaten Klaten, kemudian Magelang, ya besok insya Allah dari Kabupaten Cilacap, kami mendapatkan sebuah pengetahuan ataupun wawasan yang bertambah. Iya. Ya, kami punya pengalaman karena di situ banyak wawasan terkait dengan sengketa pemilu maupun pilkada. Itu memang sangat berharga bagi kami sehingga kami mau belajar lah paling tidak mau membaca itu. Betul. Walaupun Kota Tegal belum pernah ada sengketa. Betul. Tapi setidaknya kan ya kita memang berharap untuk seterusnya Kota Tegal tetap tidak ada sengketa ya, bukan berarti tanpa sengketa itu kita tidak punya satu pembelajaran, bukan berarti begitu. Kita juga bisa belajar dari orang lain. Betul, sharing knowledge itu. Ya, sharing knowledge itu. Memang banyak dari bedah kasus ataupun materi yang ada di kegiatan kami sesuatu itu banyak hal-hal yang dibicarakan itu.
dari mulai persengketaan masalah perselisihan hasil suara, kemudian incumbent ikut intervensi, ya, kemudian masalah kota kosong, money politik dan sebagainya. Itu asik untuk dibedah kasusnya itu. Saya kira itu, Pak. Jadi itu program KPU provinsi. Ya, betul. Tapi untuk apa namanya pelaksananya masing-masing kabupaten. Ya, kabupaten kota, KAPKO ya. Atau provinsi hanya memfasilitasi. Oh iya. Ya. Judulnya kami sesuatu. Karena dilaksanakan ini setiap Kamis. kayak lagunya Peter Pan gitu ya. Ya, Tapi Mas bagus ya. Sesuatu ya. Ya, ketika Sesuatu gitu ya. ketika hari Kamis itu berhalangan, ya maka dimajukan di hari Rabu. Way of something ya. Iya. Karena ini harus tersampaikan juga kepada publik bahwa Iya. penyelenggara pemilu pasca pemilihan maupun pemilihan itu masih Iya. banyak antri pekerjaan yang ada di Betul, belakang betul, gitu iya. lah. Ini harus tersampaikan Betul, karena betul. mereka berpikir penyelenggara ini setelah kita melaksanakan Iya. pemilu dan pemilihan dipikir diam-diam aja gitu Betul, loh. betul. Diam-diam wae lah kalau bahasa orang. Memang ada Keluar. sempat salah satu masyarakat yang menanyakan ke saya ya terkait dengan apa Mas setelah pilkada itu selesai kegiatannya apa ya. Saya sampaikan seperti itu bahwa kami tetap ngantor setiap hari sebagaimana biasanya itu. Dan pekerjaannya ternyata masih banyak ya. Betul. Iya, gitu. Ya setelah kami beri pemahaman ya mereka baru tahu itu. Karena mereka kan pahamnya Betul. pilkada sudah selesai Iya. sudah urusannya itu. Padahal tidak seperti itu. Oke, ya. Untuk Pak Kristo ya, dengan selesainya pelaksanaan pilkada kemarin ya tidak jauh beda ya. Kira-kira kesibukan Bawaslu juga apa untuk sekarang ini? Ya mungkin garis besarnya hampir sama dengan Pak Mas Hadi dari KPU gitu ya. Selama KPU berkegiatan ya Bawaslu mengawasi, kan kira-kira begitu Bang. Jadi tapi ini sudah mulai memasuki tahapan Pak Mas Hadi daftar pemilih berkelanjutan PKPU 1 tahun 2025. Ini kan sudah tertuang ya daftar pemilih berkelanjutan, artinya bukan memutahirkan. Daftar pemilih itu berkoordinasi dengan stakeholder terkait, dalam hal ini di Dukcapil gitu ya, dan KPU dan Bawaslu itu melakukan proses pendataan pemilih berkelanjutan. Per berapa semester itu? Itu Atau kalau per semester- berapa bulan? Per 3 bulan kalau tidak salah. Oh, triwulan berarti. Ya, triwulan. Kalau tidak salah per triwulan itu. Jadi data itu nanti yang akan digunakan dalam pemilu atau pemilihan kepala daerah tahun selanjutnya, gitu ya. Karena di PKPU itu tertuang di daftar pemilih berkelanjutan. Nah, lepas kegiatan tahapan pemilihan, ya tentunya sangat banyak juga. Artinya kegiatan-kegiatan kita, salah satunya dari edukasi, dikpol dan lain sebagainya, gitu ya. Tapi yang terpenting adalah pasca tahapan kita melakukan evaluasi perencanaan matang yang akan nanti kita gunakan nanti dalam proses pemilihan tahun Yang berikutnya pastinya. Nah, dalam pemilihan tahun 2020 pastikan ada daftar inventaris masalah. Iya tuh. Artinya, BIM ya. ya artinya proses-proses mana saja yang belum tersentuh atau tidak tersentuh sama sekali kita gali, kita kembali mitigasi lagi untuk kita gunakan lagi di pemilu atau pilihan selanjutnya. Jadi sama juga dalam misalkan ada kajian-kajian di kami ada Perbawaslu begitu ya, tentang laporan, tentang penanganan pelanggaran, pilihan sengketa dan sebagainya. Jadi selanjutnya penataan arsip Bung Bongkar, kita arsip cukup banyak sekali. Jadi laporan LHP, laporan hasil pengawasan selama tahapan kampanye saja LHP itu berjumlah 3.292. Itu luar biasa sekali untuk pemilihan Kota Tegal. Jadi terbagi dari pengawasan kampanye, masa tenang, dan rekapitulasi. Jadi jumlahnya cukup banyak. Kita menginventaris arsip gitu dengan kerjasama dengan dinas kearsipan, perpustakaan dan kearsipan. Minggu yang lampau kita coba berkomunikasi, membangun komunikasi, dan sama juga kita sudah melakukan komunikasi dengan pemerintah kota untuk melakukan PKS atau kerjasama begitu ya, atau MOU begitu. Draftnya sudah kita buat dengan RK rencana kerja
dan lain sebagainya. Kita coba merambah ke situ. Jadi betul apa yang disampaikan Pak Mas Hadi. Jadi stakeholder atau pemerintah dalam itu pemerintah Kota Tegal itu juga penentu gitu ya. Kita flashback kembali 4 elemen tadi penentu kesuksesan pemilihan atau pemilu gitu ya. Salah satunya adalah pemerintah Kota Tegal. Nah, mungkin kebutuhannya tidak untuk saat ini mungkin, tapi pastinya nanti untuk tahun-tahun pemilihan ketika memasuki sebuah tahapan itu baru pentingnya proses kerjasama itu. Kami juga mulai merambah untuk MOU atau perjanjian kerjasama dengan universitas dan SMA gitu ya. Ada kalau tidak salah kita sudah melakukan kerjasama dengan Poltek Harbor terkait dengan pendidikan politik dan kerjasama pendidikan politik intinya begitu ya. Jadi dan juga proses ketika rekrutmen ad hoc misalkan. Ada ujian CAT gitu ya, karena yang punya ruang yang luas mungkin di Poltek Harbor. Jadi Poltek Harbor kita sudah menjalankan kerjasama, terus di Fakultas Wisip UPS Tegal kita sudah melakukan kerjasama, dan besok hari Selasa itu kita coba bersilaturahmi di SMK Harbor Kota Tegal. Kaitannya masih sama, kaitan dengan PKS atau MOU gitu ya, karena PKS juga tertuang di Perbawaslu kita. Jadi semaksimal mungkin itu bagian dari pengawasan partisipatif Pak Bongkar. Jadi itu bagian dari pengawasan partisipatif. Jadi kalau Bawaslu didudukan sebagai lembaga tanpa didukung oleh pengawas partisipatif dalam hal ini masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu, saya kira kita tidak bisa bekerja sama. Artinya tidak bekerja secara maksimal gitu. Karena SDM di kita itu cukup terbatas. Berbanding di KPU misalkan ya, di tingkat kelurahan ada 3, kita cuma 1 gitu ya. 1 mengampu dari sekian ribu penduduk itu kan tanpa bantuan atau partisipasi dari masyarakat saya kira tidak mungkin gitu. Jadi makanya kita mencoba menggali potensi-potensi pengawas partisipatif di lingkungan masyarakat. Sama juga kita juga melakukan MOU di salah satu organisasi masyarakat perempuan gitu ya di Kota Tegal. Jadi kita menggali potensi-potensi itu Pak Bung Bongkar gitu ya, untuk menuju ke pilkada yang lebih baik lah. Artinya ke depan dengan kita berbicara saat ini mungkin dengan regulasi yang saat ini, kita belum bisa memprediksi mungkin regulasi berubah dan sebagainya. Jadi kan kita berbicara untuk tahapan saat ini. Mudah-mudahan regulasi tidak berubah. Jadi yang hari ini masih dijalankan oleh penyelenggara KPU Kota Tegal, yang pertama updating pemilih yang triwulan itu, yang kemudian Dikpol terkait kesadaran literasi politik agar tercipta kesadaran politik ya. Nah, karena ini nanti ujungnya juga bisa meningkatkan partisipasi pemilih lah ke depannya ya. Kemudian updating daftar pemilih kan juga ini domainnya penyelenggara ya. Walaupun bahan dasarnya itu dari Disduk ya. Disduk mungkin bekerjasama dengan BPS mungkin. Tapi domain pemilih yang menentukan ini masuk dalam kategori pemilih dan tidak kan KPU, bukan Disduk maupun bukan BPS kira-kira. Itu kalau menurut saya ya. Tapi barangkali ada pandangan yang berbeda menurut narasumber ya. Saya hanya membuka cakrawala saja kira-kira. Bagaimana terkait updating daftar pemilih tadi ya, daftar pemilih berkelanjutan itu yang hari ini terus diolah. Ya, yang jelas ini kan masuk ranahnya divisi Rendatin ya Pak ya. Itu. Tapi yang jelas sih selalu ada update data itu, karena di penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah anggota KPU divisi Rendatin itu kan selalu komunikasi dengan Disduk Capil bagaimana perkembangan ataupun progres data penduduk di Kota Tegal itu. Saya juga pernah bincang-bincang sama salah satu pegawai Disduk Capil di tahun 2029 kemungkinan untuk daftar pemilih itu akan naik
sampai 300 ribuan itu kurang lebihnya. Iya. Iya. Kalau sudah 300 ribuan kan berarti ini nanti berefek di dewan juga ya Pak ya. Iya betul. Betul. Artinya menambah jumlah itu. Nah ini yang saya ketahui saat saya komunikasi bincang-bincang sama Disduk Capil itu Pak. Oh iya. Iya. Kalau menurut Bawaslu mungkin manfaat dan tujuan updating pemilih itu kira-kira apa? Jadi begini Bu Muka. Biar bisa tercerahkan lah. Salah satu hal yang sangat riskan adalah terkait dengan daftar pemilih. Itu biasanya sasaran empuk pada peserta pemilu atau pemilihan yang kalah. Itu persisnya persoalan yang selalu berulang-ulang jadi persoalan yang didalilkan oleh peserta pemilihan yang kalah. Klasik. Jadi persoalan yang berulang saya kira. Kalau ya pemilu ya pengulangan saja saya kira. Tapi dengan sebuah pengulangan itu hal-hal sama yang sering didalilkan. Salah satunya adalah daftar pemilih. Kita tahu dulu ada pemilih yang memilih siluman misalkan dan lain sebagainya. Walaupun secara sistem di Sidali itu sudah saya kira sudah cukup bagus ya. Kalau dari pengamatan Bawaslu, Sidali itu sudah cukup bagus dalam proses pemutakhiran daftar pemilih. Nah, untuk mengantisipasi itu, jadi DPP itu kan dimulai pasca pemilih tahun 2019 kalau saya salah. Kalau nggak salah gitu ya. Jadi pasca tahun 2019 baru muncul daftar pemilih berkelanjutan. Kalau nggak salah 3 bulan sekali itu proses updatingnya. Jadi itu untuk meminimalisir proses pemutakhiran daftar pemilih dalam tahapan mutarli. Jadi data di awal itu sudah ada. Misalkan begini. Kemungkinan yang tahun 2029 atau tahun 2030 yang sudah berusia 17 tahun atau punya hak pilih kan sudah terdata di situ. Nah, prosesnya nanti melalui daftar pemilih berkelanjutan itu. Jadi data di awal di Disduk sudah ada, tinggal proses pemutakhiran. Bisa jadi analisnya Pak Mas Hadi terkait dengan kemungkinan jumlah penduduk di Kota Tegal di atas 300.000 sebagai syarat mutlak penambahan jumlah kursi DPRD. Itu bisa saja terjadi, tapi kita nggak berani berandai-andai ya. Dari berandai-andai. Mungkin kalau secara teori penambahan jumlah penduduk dari rentang waktu tahun sekian sampai tahun sekian itu bisa ya. Tapi kan mungkin secara teori bisa, tapi secara fakta kan kita belum tahu. Kita belum tahu. Jadi carut marut daftar pemutakhiran daftar pemilih dari dulu mungkin hampir sama penyakitnya. Artinya begini Bu, dari misalkan 250 daftar penduduk yang terdaftar menjadi hak pilih. Berapa persen kira-kira yang memenuhi syarat misalkan sudah berrekaman dan sebagainya. Syarat mutlak menjadi pemilih adalah punya EKTP, itu kan mutlak, tidak bisa diganggu-gugat. Atau punya data penduduk yang lain. Nah persoalannya kadang-kadang muncul ketika secara data masuk dalam sistem namanya apa saya lupa itu, sistem penduduk. Cari secara keabsahan, Asminduk secara keabsahan. Tidak bisa memilih karena belum perekaman atau tidak punya KTP. Walaupun secara 17, usia punya hak pilih 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Kan kira-kira itu Disduk itu mencoba untuk meminimalisir persoalan-persoalan itu. Ya apresiasi juga untuk Disduk. Makanya kenapa harus daftar pemilih berkelanjutan itu secara berkala 3 bulan sekali itu ya untuk meminimalisir itu. Jadi kita tahu khususnya di wilayah tempat tinggal kami Pak Bongkar, di Margadana begitu. Luar biasa, jadi jumlahnya itu luar biasa. Luar biasa yang belum melakukan perekaman atau pindah domisili tanpa memberitahu pada dinas terkait misalkan. Begini konkretnya ya, misalkan dari wilayah kami di Kecamatan Margadana pindah domisili ke wilayah luar Kota Tegal misalkan. Tapi tidak secara administratif tidak mengurus atau tidak melaporkan pada kelurahan, kecamatan secara berjenjang gitu. Otomatis datanya kan masih ada kan, kira-kira begitu ya. Itu salah satunya. Jadi penentu jumlah angka partisipasi di wilayah Margadana cukup rendah. Itu mungkin analisis dari kami ya, dari Bawaslu ya. Jadi secara DPT jumlah sekian, tapi tingkat kehadiran sekian. Salah satu faktornya adalah yaitu jadi pindah domisili tanpa memberitahukan secara administratif itu kira-kira jadi mungkin ke depan jadi bahan yang
menjadi kajian kita Pak Ya. Bongkar, Pak Mas Hadi, mungkin kajian dari kita sebagai penyelenggara, kenapa kok angka partisipatif di market itu cukup rendah gitu ya. Walaupun dari dulu ya trennya begitu, tapi kemungkinan ini kan kita pengulangan 5 tahun ya. Lo kan, sorry saya bahasa campur aduk ya. Lo kan ini KIG terus kan. Paling tidak ada sebuah formulasi Pak Bongkar. Formulasi ya kita semua boleh berwacana. Kalau ada wacana yang cukup menarik saya kira, ini di luar konteks regulasi. Buktinya disediakan TPS khusus misalkan daerah ibu kota Jakarta apa Jabodetabek untuk pemilihan kepala daerah misalkan. Tapi kan secara regulasi nggak diatur untuk itu. Kecuali di pemilu ada TPS khusus misalkan gitu ya, di lapas atau di pondok pesantren yang berbasis masyarakat yang luas begitu. Makanya ini kan muncul kajian-kajian akhirnya. Kenapa kok partisipasi rendah dan lain sebagainya. Akhirnya kan bisa muncul wacana-wacana seperti itu. Walaupun ini wacana yang wacana yang menarik saya kira dengan membahas tingkat kehadiran khususnya di wilayah Kota Tegal. Gitu Pak Bongkar. Ya, mungkin sedikit memberikan tambahan. Di satu sisi perantau kebanyakan penduduk Kecamatan Margaden itu kan perantau ya Pak ya. Gitu. Mereka usahanya adalah warteg gitu. Mereka merasa beban ataupun mungkin bisa dikatakan mereka itu rugi ketika harus meninggalkan usahanya di Jakarta. Itu juga sepertinya kalau saya amati menjadi bahan pertimbangan juga Pak. Gitu. Makanya tepat ketika ada TPS khusus ya, sebagaimana TPS di lapas Loksus itu mungkin bisa menjadi satu solusi Pak. Jadi satu solusi itu. Kemudian dilihat dari sisi waktu pun juga saya kira ada pengaruhnya juga ketika pemilu ataupun pilkada itu dilaksanakan setelah Lebaran itu juga berbeda Pak. Berbeda. Artinya banyak warga dari Jakarta pada pulang atau luar kota pada pulang. Itu juga bisa mendongkrak tingkat partisipasi pemilih. Saya kira. Iya Pak. Oke, akhirnya kita sudah sampai ke penghujung acara ya. Maka sebelum berakhirnya acara podcast Ngopi Degan, saya memberikan kesempatan masing-masing narasumber untuk memberikan closing statement-nya terkait tema hari ini, yaitu apresiasi suksesnya pilkada serentak di Kota Tegal. Untuk Pak Muhammad Mas Hadi, silakan untuk memberikan closing statement-nya. Iya, Bung Kar, host yang kokil. Siap. Ya, itu penamaan sendiri. Ya, untuk KPU Kota Tegal tentunya sangat luar biasa ya. Kami juga mengapresiasi pada Bawaslu yang selalu ikut serta dalam pengawalan demokrasi. Ya, gitu. Acara podcast Ngopi Degan, Ngobrol Pintar Demokrasi Tegalan, ini juga sangat saya apresiasi karena menambah wawasan, menambah pengetahuan, kemudian kita bisa sharing knowledge, sharing ide, kemudian sharing pengalaman, berbagi pengalaman sepanjang kita melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu. Untuk tema pada siang menjelang sore hari ini itu juga menarik ya. Apresiasi terhadap suksesnya pilkada serentak 2024 khususnya di Kota Tegal. Harapannya untuk pilkada di 2029 adalah berjalan dengan aman, tertib, lancar, sukses tanpa ekses bagaimana pilkada di tahun 2024. Minimal bertahan. Lebih baik lagi adalah ditingkatkan. Dengan ketewasaan berpolitik warga masyarakat Kota Tegal sekarang ini sudah menjadi suatu andil untuk mensukseskan pilkada di pilkada berikutnya, di pilkada yang akan datang. Mudah-mudahan masyarakat Kota Tegal semakin bertambah tahun, bertambah pemilu, bertambah pilkada, juga semakin cerdas politiknya, juga cerdas memilih calon-calon pemimpin yang akan datang. Sehingga benar-benar
warga Kota Tegal ketika ada pilkada berikutnya itu benar-benar dapat dipimpin oleh pemimpin yang kita harapkan sesuai dengan harapan. Bahasa Bungkar sebagai host adalah sesuai ekspektasi gitu. Gitu. Ya, saya kira itu sebagai closing ceremony harapannya adalah pilkada yang datang jauh lebih baik dari pilkada sekarang. Sehingga pilkada bisa berjalan lancar, berjalan tertib, sukses tanpa ekses, tanpa ada gugatan, tanpa ada sengketa sebagaimana pilkada di tahun 2024 ini. Terima kasih Bung Kar. Oke. Untuk Bung Kristo, Mungkin sama ya, apresiasi pada KPU Kota Tegal yang menyelenggarakan kegiatan semacam ini gitu ya. Bisa berbagi informasi, tadi disampaikan oleh Bung Bongkar, host paling gokil, nggak punya cakil. Ini sebagai sarana knowledge sharing lah, berbagi ilmu pengetahuan terkait dari dua objek yang berbeda dalam satu fungsi kesatuan yang sama, KPU dan Bawaslu, begini ya. Jadi harapan kami Bawaslu Kota Tegal supaya pemilu atau pemilihan ke depan itu jauh lebih baik dari saat ini. Paling tidak tadi Pak Mas Hadi menyampaikan ya dipertahankan seperti ini. Sama juga walaupun kita punya barometer indikator kesuksesan berbeda-beda mungkin dari sisi lembaga begitu ya, tapi satu kesatuan adalah menciptakan pemilu atau pemilihan yang damai, bersih, berintegritas, sehingga menghasilkan sebuah pemimpin yang punya dedikasi tinggi untuk merubah ke arah yang lebih baik, khususnya untuk wilayah Kota Tegal. Dan hal-hal semacam ini menjadi sebuah edukasi, khususnya untuk para pemirsa, warga Kota Tegal khususnya, terkait dengan informasi politik, demokrasi. Kita bisa menyampaikan ide-ide segar di sini, wacana-wacana menarik saya kira, untuk perubahan ke depan, pemilihan yang lebih baik dengan tingkat partisipasi yang cukup tinggi, dan juga tingkat kesadaran kaitan dengan pelanggaran pemilu dan pemilihan, supaya masyarakat lebih paham terkait apa itu pemilu, apa itu demokrasi, apa itu larangan, dan lain sebagainya. Jadi lewat forum-forum semacam ini, Bung Bongkar lebih intensif lagi saya kira, lebih masif lagi saya kira untuk dengan tema-tema yang berbeda mungkin ya, dengan tema-tema yang berbeda, dengan tujuan satu mengedukasi lah masyarakat. Mungkin hasilnya tidak secara instan mungkin ya, tapi saya meyakini bahwa 5, 10, 15 tahun lagi pemilu yang bersih, berdedikasi tinggi dan berintegritas, saya yakin itu pasti akan terjadi. Mungkin bukan saatnya kita nanti, mungkin anak cucu kita nanti yang akan menikmati dengan kerja keras kita sekarang. Artinya kerja keras kita supaya tetap on the track sesuai dengan jalur yang ada, dengan regulasi yang ada. Dan mudah-mudahan sih kita hari ini kita menanamkan nilai-nilai luhur terkait dengan demokrasi. Mungkin kita tidak menikmati hasilnya, mungkin saja. Tapi mudah-mudahan anak cucu kita nanti yang kita tanamkan mulai hari ini, mudah-mudahan bisa terjadi begitu ya, cita-cita demokrasi yang bersih, bermartabat, dan juga berintegritas. Saya kira begitu, Bung Bongkar. Oke, terima kasih kepada narasumber ya, Pak Mas Hadi dan Pak Kristo ya. Akhirnya saya menyimpulkan beberapa garis besar bahwa suksesnya pilkada itu yang pertama terciptanya sinergitas antara penyelenggara dan stakeholder ya. Ini ditingkatkan. Kemudian logistik yang clear and clean ya. Karena logika tanpa logistik ini pasti akan stuck, tidak bisa jalan ya, tidak bisa jalan secara maksimal. Kemudian tadi ya, masifkan edukasi politik ya, Dikpol ya, agar kelak ke depan tercipta para pemilih, para voters yang rasional, kritis. Kemudian yang terakhir tadi menghasilkan sebuah
daftar pemilih yang berkualitas ya. Ya, betul. Nah, jadi melihat daftar pemilih itu secara kualitas bukan kuantitas ya. Biar jumlahnya nggak sesuai yang diharapkan oleh para mungkin ya yang berkepentingan, tapi kita menyajikan data yang tadi yang clear ya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di acara podcast Ngopi Degan hari ini ya. Selanjutnya saya ucapkan banyak terima kasih dan sampai ketemu minggu depan ya di podcast yang lebih menarik lagi dan dengan narasumber yang mungkin lebih gokil lagi lah ya. Walaupun ini sudah gokil tapi kan kita terus ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.